Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama Chandra The Respect. Kali ini kita akan berbicara bagaimana caranya meraih impian kamu guys. Setinggi dan sebesar apapun impian kamu akan bisa kamu capai, asalkan kamu melaksanakan 5 hal berikut ini. Jadi pastikan kamu menonton video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya ke media sosial kamu ya guys. Check it out guys. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah menetapkan atau menentukan target kamu guys. Target apa yang akan kamu capai dalam tahun ini, dalam tak 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kemudian saran gue, kalau kamu mempunyai target guys, tetapkanlah targetmu itu target yang tinggi, jangan target yang pas-pasan. Sombong banget. Kenapa gue bilang lu harus menetapkan target yang harus tinggi guys, jangan target yang pas-pasan? Karena kalau lu menetapkan target yang pas-pasan atau rendah, maka lu akan melaksanakan juga secara pas-pasan untuk mencapainya. Usaha yang lu lakukan gak maksimal nantinya guys. Makanya gue menyampaikan ke banyak orang, buatlah cita-cita atau targetmu itu target yang tinggi guys. Mantap. Contohnya saja begini, kalau lu menetapkan target lu, ya gua begini aja lah, mendapatkan uang 1 juta setiap bulan. Iya, berarti lu hanya akan mendapatkan uang 1 juta setiap bulannya guys. Atau kalau usaha lu nggak maksimal, berarti lu akan mendapatkan uang lebih rendah atau lebih sedikit daripada 1 juta itu. Beda halnya ketika lu menetapkan target lu, gue harus mendapatkan uang 5 juta sebulan, atau 10 juta sebulan, atau 20 juta sebulan, maka lu akan berusaha secara maksimal untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau seandainya target lu tadi 10 juta satu bulan, paling tidak lu bisa mendapatkan separuh dari 10 juta, berarti 5 juta. Dan sangat besar kemungkinan lu bisa mendapatkan 10 juta atau 8 juta. Dan 5 juta dibandingkan 1 juta tadi itu suatu yang jauh berbeda, nominalnya jauh berbeda. Maka di situ gue selalu ngajak teman-teman gue, saudara-saudara gue untuk menetapkan target itu setinggi-tingginya guys. Karena itu menjadi motivasi bagi kita. Ya, tapi kalau sudah menetapkan target yang tinggi, jangan berleha-leha. Laksanakan. Cari tahu tata caranya, tekniknya. Kalau seandainya lu di bagian marketing, cari tahu bagaimana caranya ilmu marketing yang baik, bagaimana ilmu closing yang baik di bagian kuliner. Tingkatkan rasa dan kualitas makanan yang lu jual guys. Caranya tentu dengan bertanya ke banyak orang-orang yang sudah sukses di dunia kuliner dan dirasakan enak kualitas makanan yang dijual guys. Guys, gue bersemangat sekali nih guys, karena ini suatu yang menjadi pengalaman pribadi gue guys. Jadi biasanya gue berbicara atau ngomong nggak sesemangat ini, tapi ya biasanya datar irama atau nada suara gue. Karena ini pengalaman pribadi gue jadi semangat guys untuk share ke kalian semua. Yeay. Kemudian yang kedua guys, setelah menetapkan target yang tinggi itu guys, maka jangan berleha-leha guys. Ya, nanti setelah gue tetapkan target gue ini, gue bisa tiduran lah. Nggak kayak gitu guys. Harus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Bagaimana apa yang ingin lu capai bisa tercapai dengan segala cara, tentu saja dengan cara yang halal guys. Mantap. Yang ketiga guys, yang harus lu lakukan agar impian-impian lu tercapai adalah fokus guys. Fokus. Karena lu pemula guys, maka fokuslah pada satu tujuan saja dulu guys. Pada satu target saja dulu.
Nanti setelah elu sukses di satu bidang ini, maka baru elu bisa mengontrol banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kalau di saat elu baru mulai merintis pekerjaan, elu mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu, maka bisa dipastikan itu akan gagal total, guys. Melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu itu akan menguras energi elu, guys, menguras tenaga elu, menguras pikiran elu, guys, dan menguras waktu elu, guys. Sehingga elu dalam mencapai tujuan yang telah elu tetapkan tadi enggak maksimal, guys. Sehingga hasilnya juga pun enggak maksimal. Kemudian yang keempat, yang elu harus lakuin agar impian-impian elu tercapai, guys. Ini gue sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi gue, guys. Sesuatu yang gak bisa gue capai dan gak bakalan mungkin bisa gue capai 5 atau 10 tahun belakang, tapi ternyata bisa gue dapatkan Sombong amat. dengan cara-cara yang gue bilang ke elu sekarang nih, guys. Yang keempat ini adalah sedekah, guys. Sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Mulailah dari keluarga terdekat, guys. Istri, anak, orang tua, keponakan. Jangan pelit sama istri, guys. Jangan pelit sama anak. Istri minta uang jajan, uang belanja ke pasar, lu kayak mau ngasih atau enggak lah, antara iya atau enggak lu ngasih sama istri lu. Anak minta jajan, lu enggak kasih. Orang tua, ibu lu, bapak lu nggak punya duit, lu nggak kasih. Kalaupun mereka punya duit, lu wajib ngasih sama mereka. Karena orang tua itu merupakan pintu kunci rezeki itu, guys. Tetangga, anak yatim. Waduh, bersedekah sama anak yatim ini gua rasain besar manfaatnya, guys. Kemudian gue perhatiin nih, guys. Dalam hal sedekah ini, guys, ibaratnya sama dengan kita menancapkan paku, guys. Semakin kuat tenaga yang dilepaskan, maka semakin dalam dan cepat paku itu masuk ke dalam. Begitu juga dengan sedekah ini, guys. Semakin banyak sedekah yang gue berikan, ya mungkin sedekah gue nggak sebanding dengan orang-orang kaya yang lain. Mungkin biasanya gue sedekah 1.000, sekarang gue sedekah 10.000. Itu hasilnya beda, guys. Beda sekali. Ya, berarti gue berkesimpulan, semakin besar usaha kita dan semakin besar sedekah yang kita keluarkan, maka hasilnya juga akan semakin besar. Jadi kalau elu ingin mendapatkan 10 juta dalam satu waktu, guys, atau dalam satu bulan, guys, atau dalam satu waktu yang elu sebenarnya nggak bisa elu dapatkan, maka tingkatkan sedekah elu, guys. Kalau elu nggak percaya, silakan dicoba. Coba aja. Gue yakin elu bakalan manggut-manggut nanti. Iya ya, kenapa nggak dari dulu gue bersedekah ya? Kemudian, sedekah ini boleh. Jumlahnya sedikit boleh. Jumlahnya banyak, boleh sekali. Dilihatin sama orang banyak untuk memotivasi, boleh juga. Disembunyi-sembunyiin, boleh juga. Tapi yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu enggak bersedekah, guys. Pelit. Kemudian yang kelima, yang gue lakuin adalah berdoa, guys. Berdoa. Lu jangan sekali-kali meremehkan kekuatan doa, guys. Pertama, lu mulai doa dari diri lu sendiri ketika selesai sholat. Kalau lu sudah berkeluarga, minta bantu sama istri lu untuk mendoakan usaha lu. Karena itu juga untuk kepentingan keluarga lu dan istri juga termasuk di dalamnya, guys. Kemudian, kalau lu udah punya anak lu udah mulai bisa sholat, walaupun sholatnya anak kecil begitu. Bilang sama anak lu, "Nak, tolong doain ayah ya, supaya ayah bisa banyak rezeki." Anak-anak itu ibarat sebuah kertas kosong putih, belum ada dosa mereka. Kemudian ketika mereka berdoa, insya Allah makbul juga dah.
Kemudian ketika lu berusaha minta doain sama orang tua lu, sama ibu lu, sama bapak lu, sama adik lu, sama keponakan lu. Karena apa? Doa orang tua lu, terutama sekali doa ibu lu, itu tembus ke langit guys, tanpa ada penghalang guys. Bakalan langsung itu dijawab tuh keinginan-keinginan lu, target-target lu tadi. Sebelum gue berdoa biasanya, gue melaksanakan, karena gue muslim, gue melaksanakan sholat duha di pagi hari. Sombong amat. Karena semakin besar energi yang diberikan, tenaga yang diberikan, semakin besar pula hasil yang akan kita dapatkan. Maka gue untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yang enggak mungkin bisa gue dapatkan dalam waktu cepat dan waktu yang singkat, maka gue maksimalkan juga. Sholat duhanya biasanya gue cuma 2 rakaat, sekarang gue maksimalkan 12 rakaat. Ini bukan bermaksud sombong atau ria ya guys, tapi ini cukup untuk berbagi kepada kita semua guys. Kesuksesan itu bisa dipelajari guys. Kemudian di malam hari, alhamdulillah gue bisa melaksanakan sholat tahajud, walaupun di akhir-akhir atau menjelang-jelang waktu subuh guys. Tapi paling tidak gue bisa melakukan itu. Karena memang kalau jam 2 sampai jam 3 udah gue coba guys, gak sanggup gue. Ngantuk gue di pagi hari. Gue hanya bisa melaksanakan sholat tahajud menjelang waktu subuh datang guys. Tapi itu nggak apa-apa guys. Itu masih diperbolehkan itu guys. Kecuali azan subuh sudah berkumandang. Itu nggak boleh lagi guys. Sholat tahajud ini kalau gue mengibaratkannya guys, ibarat kita punya HP. Dulu waktu HP baru-baru muncul, saat malam merupakan saat yang lancar sinyal kita dapatkan. Beda dengan siang hari. Siang hari itu kalau zaman dulu kita sering tidak bisa terhubung ke orang lain karena katanya jaringan sibuk lah, beginilah, begitulah. Tapi kalau pada malam hari, ini tidak ada gangguan guys, karena kebanyakan orang pada tidur. Hanya kita yang bangun guys. Maka jaringannya bersih guys, suaranya pun bersih, terdengar. Dan menelpon pun sekali telepon langsung masuk guys. Begitu juga kalau gue mengibaratkan sholat tahajud ini guys. Dia langsung tembus ke langit guys. Karena tidak banyak orang yang melaksanakan sholat tahajud ini guys. Hanya sebagian kecil orang yang melaksanakannya. Ini sesuatu yang gampang kita lakuin guys. Sesuatu yang gampang dan mudah tiru. Cuma kalau enggak sungguh-sungguh dalam mencapai target lu, ini akan menjadi sesuatu yang berat guys. Lu nanti dikatain sama orang, lu beribadah hanya ingin mendapatkan harta, mendapatkan imbalan, tidak ikhlas karena Allah. Gue bilang mereka salah guys. Salah besar. Mungkin lu bisa menyimak pendapat ustadz-ustadz di video-video YouTube yang lain, seperti Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Seperti yang gue sampaikan tadi, bersedekah disembunyiin boleh, bersedekah terang-terangan boleh, beribadah untuk mendapatkan harta dengan meminta kepada Allah itu juga boleh guys dilakuin. Jangan lu minta kepada setan, berkolaborasi dengan dukun, pakai jimat, itu yang nggak boleh guys. Mantap. Jadi guys, coba aja deh lu lakuin 5 hal ini. Gue yakin rutin lu lakuin hal ini rutin ya. Tapi jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Sekarang iya, besok enggak. Sekarang iya, besok enggak. Nah, itu gue yakin gak bakalan mampu itu guys. Lu rutinkan. Coba 1 bulan terlebih dahulu. Sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud. Gak bisa 12 rakaat, coba 2 rakaat dulu. Nanti seiring berjalan waktu, lu tingkatkan tuh jumlahnya. Kemudian guys,
yang paling penting sekali, elu jangan putus asa dengan rahmat Allah guys. Elu baru doa, baru sholat seminggu udah ingin dapat hasil, itu mustahil guys. Kenapa? Tentu ibaratnya kita minta duit sama orang tua untuk beli HP, sepatu bola. Orang tua kita itu pasti lihat kesungguhan kita dulu guys. Begitu juga dengan Allah. Allah pasti juga ingin melihat kesungguhan elu untuk mendapatkan tujuan elu ini. Kalau elu baru 2 minggu sholat, berarti elu nggak sungguh-sungguh guys. Coba lu sebulan nggak dapat, tambah 2 bulan, 2 bulan nggak dapat, tambah 3 bulan, 3 bulan nggak dapat, tambah 4 bulan, sampai setahun, sampai 2 tahun. Tapi gue yakin nggak bakalan sampai sejauh itu. Sebulan atau 2 bulan udah lu dapatkan hasilnya itu guys. Oke guys, itulah 5 hal yang perlu elu lakuin untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar itu guys. Tetapkanlah tujuan elu, lakukan semaksimal mungkin, perbaiki keahlianmu, perbaiki caramu, perbaiki teknikmu, berdoa, fokus, dan sedekah. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.